Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam sejahtera untuk saudaraku seiman walaupun tidak seagama yang mengaku sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Ini saya ada di perempatan Malioboro, Yogyakarta ya. Jadi saya sekali lagi sebagai ulama yang ahli di bidang keilmuan tentang tata peradaban baru berdasar Pancasila hanya sekedar ingin mengingatkan. Daerah Istimewa Yogyakarta ini salah satu provinsi ya, daerah yang termiskin katanya di Indonesia. Jadi itu yang ingin saya jelaskan. Disitulah ya, pemerintah sebagai penyelenggara negara itu tidak paham bahwa manusia hidup di dunia ini ya, Allah menciptakan manusia hidup di dunia ini tidak ada yang miskin, tapi dalam keadaan kaya dan cukup, begitu. Jadi sesungguhnya itu kebodohan ya, kesalahan fatal dari pemerintah sebagai penyelenggara negara yang justru mengatakan bahwa ada daerah-daerah miskin. Itu terbalik. Yogyakarta ini justru sesungguhnya tempatnya rakyat yang paling kaya ya, tapi kaya jiwanya. Tapi karena ditafsirkan oleh ulama-ulama yang hanya ahli di dalam menerjemahkan kitab-kitab yang tertulis ya, sehingga jadi kebalik-balik begitu. Kalau penafsiran hanya berdasar kepada kitab tertulis, itu sesungguhnya di situ tidak sadar sesungguhnya manusia beragama ini sedang terkuasai oleh nafsu setan dan bangsa jin terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kenapa dikatakan negara termiskin atau provinsi termiskin, daerah termiskin? Ya karena ini terutama jin terkutuk itu mau memecah belah rakyat, begitu. Sehingga nanti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah terwujud. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Saya di sini hanya mewakili ya sebagai presidium rakyat Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang sesungguhnya lembaga negara yang dibuat oleh Bung Karno, yang gedungnya dibangun pada tahun 1961 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu. Itu disebut gedung pola karena ini sudah saatnya pola pikir manusia ini segera berpikir bagaimana kalau besok mati. Jangan terus berpikir seolah hidupnya 1000 tahun lagi. Ya tidak akan pernah tercukupi kehidupan manusia, tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah merasa kaya ya, karena seluruh ulamanya, jangan lagi umatnya, ulamanya aja terus tidak sadar menumpuk harta karena jiwanya ya selalu kepengen dan kurang. Nah sekarang apalagi sekarang yang sudah tugas sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan rakyat dan negara ya, Polri utamanya. Polri itu lambang negaranya, lambangnya adalah Bayangkara. Mereka tidak tahu Bayangkara itu siapa. Ya, saya sudah menanyakan, paham nggak seorang polisi Bayangkara itu siapa? Ya lambang negara, lambang polisi itu Bayangkara, Pak. Loh iya, maksud tahu nggak lambangnya siapa sesungguhnya Bayangkara? Bayangkara itu sesungguhnya adalah pasukan bangsa jin ya, dari mengambil nama dulu pasukannya Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Nah, ini tafsir-tafsir itu harus mulai berdasar pancaran sinar ilahi, berdasar petunjuk dari roh suci Nusantara.
Nah sekarang sudah jelas polisi yang sudah dikuasai oleh setan dan bangsa jin terkutuk itu Ferdy Sambo dengan istrinya. Itu sebagai contoh. Dia begitu mengejar jabatan, begitu cepatnya menjadi jenderal, menjadi bukan main. Tapi di ujung-ujungnya dia tidak sadar sesungguhnya sedang dijerumuskan. Itu kita harus beradu siasat strategis dalam memerdekakan Indonesia kedua agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di situ sesungguhnya yang lebih hebat siapa? Ferdy Sambo yang punya istri seorang Kristiani, begitu hebatnya mencapai derajat jabatan seperti itu, jabatan untuk urusan duniawi, ya, membunuh anak buahnya yang beragama Kristen, ya. Nah, kemudian juga demikian, dia tidak sadar dijerumuskan oleh siapa? Oleh seorang sopir yang namanya Kuat Ma'ruf yang beragama Islam dan jinnya juga beragama Islam. Wa ma khallatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku. Jadi di sini kita ini berperang bukan dengan bangsa manusia, tapi dengan bangsa jin terkutuk yang sudah menguasai manusia-manusia yang saat ini dipercaya rakyat untuk mengelola negara sebagai penyelenggara negara. Tapi sudah tidak bisa dibiarkan, makanya di sini Presidium Rakyat Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia harus mulai turun tangan untuk membenahi semuanya. Jadi sudahlah ya, untuk apa? Para pelaku amanah ini sekarang ini yang punya tanggung jawab besar menyelesaikan semua ini, para pelaku amanah harus segera menyatu dalam bingkai persatuan Indonesia dan kumpul di Yogyakarta sini, yang sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta ini daerah yang paling kaya jiwanya, ya, karena pengabdiannya kepada raja masih ada itu. Nah itu yang harus segera kita musyawarahkan, diskusikan, dialogkan bareng-bareng di sini. Jangan merasa paling pintar semua, enggak. Dan di sini ulama yang hanya ahli di bidang keilmuan tentang Pancasila ini justru ulama yang paling salah. Ya, kalau Nabi Muhammad mengatakan 72 akan terbagi 72 dan salah semua, lah ini ulama Pancasila ini terkodrat paling salah di situ. Ya. Tapi kenapa paling salah? Karena ulama Pancasila ini sudah belajar ilmu sesat, dituntun oleh seorang guru mursyid, dan bergurunya imajiner, ya, itu Habib Lutfi Pekalongan. Maka guru imajiner. Saya tidak langsung, tapi saya sowan ke beliau 3 kali sudah cukup. Ya, sowan 3 kali sudah cukup, pamit. Beliau hanya memberikan pesan kepada saya, melangkah kamu sudah benar, bahwa PKRI ini, ya, tapi lewat non politik, ya, benar-benar politik. Saya minta direferensikan untuk ketemu Ganjar Pranowo yang terkodrat hanya sebagai ketua di PKRI ini. Habib Lutfi nggak mau, karena Ganjar Pranowo itu masih berada dalam lingkaran politik, masih dalam lingkaran nafsu setan dan bangsa jin terkutuk. Itu hebatnya Habib Lutfi, makanya beliau terkodrat sebagai ketua ulama sufi sedunia. Beliau sesungguhnya kalau ingin bersyariat agama apapun, ikutin petunjuknya Habib Lutfi. Tapi Habib Lutfi saja tidak mau bersyariat dalam menata negara ini dengan syariat Islam. Nggak mau, harus Pancasila. Lah makomnya siapa yang harus menyampaikan semua ini? Yaitu ulama Pancasila. Jadi masih banyak tatanan-tatanan yang harus dibenahi. Nah, saatnya kumpul, ya. Kumpullah yang mengaku-aku sebagai keturunan raja, karena ini raja Jawa terakhir tuh yang terkodrat ya Hamengkubuwono ke-10 yang sekarang memimpin daerah istimewa Yogyakarta. Nanti akan dibagi, karena apa? Tugasnya Hamengkubuwono ke-10 untuk memberi contoh, ya, raja-raja di Nusantara ini ikutin tata caranya menjaga budaya luhur
Nusantara ya harus mengikuti tata aturan Hamengkubuwono ke-10. Nah, kemudian mulai berbagi nanti sebagai Raja Jawa terakhir yang memuliakan keraton. Nah, nanti untuk gubernurnya harus yang keturunan raja. Ya, yang di Yogyakarta ini. Untuk sebagai contoh bagaimana gubernur di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia harus berkaca kepada gubernur Yogyakarta yang nanti keturunan raja. Demikian juga dengan anggota DPR-nya harus keturunan raja, ratu, sultan bangsawan Nusantara. Nggak sembarangan bisa masuk menduduki kursi di Dewan Terhormat dan Termulia. Jadi tugas saya seperti itu, untuk menyampaikan kebenaran berdasar Pancasila. Kita ini sudah merdeka. Mana yang mau bisa menjelaskan tentang seperti ini kalau bukan ulama Pancasila yang sudah merdeka lahir dan batin, yang dalam kehidupannya sudah tidak tergantung dengan urusan uang. Karena uang saya sudah dicukupi oleh sekarang yang terkodrat sebagai Ratu Adil, yaitu istri saya, hanya terkodrat. Ya, nanti bagaimana menjadi seorang ratu adil di wilayahnya masing-masing. Contoh Ratu Adil yang sekarang bersemayam rohnya di istri saya. Karena roh suci Nusantara nantinya akan masuk menjadi ratu-ratu yang sangat arif dan bijaksana. Karena sekarang ini nggak sadar, itu tamak dan serakah semua. Karena menyelesaikan semua harus uang. Apalagi sekarang yang sudah diberi kepercayaan, ya, diberi dokumen untuk menyelesaikan, menangkap para pelaku amanah yang tidak jelas, nggak berani berkutik karena nggak ada uang. Akhirnya mereka semua menjadi ulama besar cinta uang negara, nggak ada yang cinta negara. Demikian, ini saya sekedar mengingatkan dan menyampaikan kebenaran berdasar petunjuk dari pancaran sinar ilahi, yang itu sesungguhnya petunjuk dari roh suci Nusantara. Saya rasa sudah jelas apa yang saya sampaikan, tinggal bagaimana kita bergerak dari Jawa Tengah. Jadi saya hanya mengingatkan kepada yang sudah mengenal saya, ya, jangan ada yang pernah mengingatkan ulama Pancasila, karena yang bisa mengingatkan ulama Pancasila hanya Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan kematiannya. Ya, demikian, saya berani seperti ini karena saya membawa nama Raja Jawa terakhir. Ini mahkotanya. Dan ini yang harus saya serahkan kepada Hamengkubuwono ke-10, yang nanti Hamengkubuwono ke-10 menyerahkan kepada siapa sebagai kepala negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, merdeka lahir dan batin. Rahayu.